Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita, guru kita. Yang pertama Al-Mukarram Al-Ustaz Mukarram dan juga Al-Mukarram Al-Ustaz Yusufari. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Al Salam Al-Mukarram Al-Ustaz Suwandi serta dengan seluruh jajaran pengurus. Yang kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad bin Hayat, Al-Mukarram Al-Ustaz Doyo Sofyan, Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa, Al-Mukarram Al-Ustaz Johan Amir, dan para asatidz yang lainnya. Yang mohon maaf barangkali tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari saya kepada semua yang hadir. Yang pertama ingin disampaikan adalah laporan panitia Ramadan terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, infak dan sedekah. Yang pertama adalah dari zakat fitrah. Dari yang diterima oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, jumlah wajib zakat yang diterima adalah 1040 jiwa, yang mana terbagi ke dalam jumlah zakat beras diterima 1963 liter, dan zakat fitrah dalam bentuk uang diterima sejumlah 19.493.000 rupiah. Adapun penyaluran zakat sebanyak 648 kantong, di mana setiap kantongnya itu berisi 5 liter. Jadi total ada 3.240 liter yang tersalurkan. Alhamdulillah panitia menerima dan menyalurkan ini kepada para mustahik yang berada di lingkungan perumahan Sukaindah, khususnya di Blok B, dan juga ada di beberapa tempat yang lainnya. Lalu yang kedua adalah infak dan sedekah. Yang pertama infak sholat tarawih, yang mana selama kurang lebih 29 hari diterima 16.800.000 rupiah. Adapun pengelolaan kegiatan Ramadan salah satunya adalah untuk kegiatan santunan yatim dan piatu, dan juga kegiatan pesantren kilat Ramadan dan kegiatan yang lainnya, yaitu sejumlah 13.315.000 rupiah. Ada saldo sebanyak 3.485.000 rupiah. Lalu ada infak dan sedekah dari para muzaki sebesar 2.245.000 rupiah yang dipergunakan semua untuk biaya operasional masjid, sehingga dari jumlah yang digunakan 2.245.000 rupiah ini sehingga tidak ada saldo. Dan penyaluran dari zakat fitrah ini perlu kami sampaikan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama adalah warga di lingkungan Blok B. Lalu kedua, ada yang disalurkan juga keluar lingkungan Blok B, di mana yang pertama dari Kampung Kandang, yang kedua Kampung Warung 1, Kampung Katimahan, yang keempat Kampung Blokam, yang kelima Kampung atau Desa Sukartun mereka, dan Kampung di Sukatani. Yang kedelapan dari Pondok Pesantren Karyogulu Cibitung, yaitu Ustaz Uki Alamin. Dan yang kesembilan beberapa wilayah di sekitar perumahan Sukarinda. Yang terakhir nanti ketika selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri, insya Allah ada acara musyawarah, ada acara salam bersalaman dan bermaaf
Untuk tertib nanti yang di depan ini, para dewan guru, para asatid untuk bisa berdiri. Lalu nanti untuk para jamaah mengikuti saf pertama dulu banyak seperti itu. Lalu saf berikutnya, lalu saf berikutnya. Agar nanti pelaksanaan musafah ini bisa berjalan dengan tertib. Kiranya itu yang perlu kita sampaikan untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri. Insyaallah nanti diimami oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Mu'min Hayat, dan nanti bila akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad. Kiranya itu yang bisa Pengurus sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf kiranya ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar walillahil hamd. Mohon diteruskan dan didapatkan sahnya untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Surat Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. انذروا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وينشرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير بالناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa nasraka wa junda wa jalabsa baraka. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam rahmatan lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sholat Id rahimahullah. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya berwasiat khususnya untuk pribadi khotib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Sebab dengan iman dan takwa itulah manusia akan memperoleh kebahagiaan serta kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan yang penuh barokah di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kita berbahagia menyambut hari kemenangan sebagai pernyataan syukur kepada Allah
disebut kemenangan umat Islam karena Idul Fitri merefleksikan sebuah kemenangan atas perjuangan umat Islam sebulan penuh melawan hawa nafsu. Pada hari ini insya Allah kaum beriman yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan meraih kemenangan dengan terlahir kembali pada fitrah kemanusiaan yang suci dan sejati. Selain Idul Fitri sebagai hari raya kemenangan, juga sering dimaknai sebagai hari raya kesucian dan kekuatan. Mengapa demikian? Usia sebulan penuh berpuasa, kaum beriman diharapkan dapat terhalang hidup kembali dengan fitrah kemanusiaan yang suci, bersih dari dosa, dan mendapat kekuatan baru. Untuk lebih jelasnya, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kemenangan bisa dirasakan ketika kita sudah berjuang dan berhasil mendapatkan sesuatu. Untuk meraihnya tentu ada pengorbanan dan usaha yang kita lakukan. Demikian pula dengan hari raya Idul Fitri, setelah berpuasa selama sebulan penuh dan kita berjuang melawan hawa nafsu, alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa perang Badar di zaman Rasulullah amat berat. Tapi dalam riwayat itu pula disebutkan oleh Nabi bahwa masih ada peperangan yang lebih berat lagi akan dihadapi oleh kaum muslimin setelah perang Badar, ialah perang melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihadi ayyun jahada rajulun nafsahu." Yang artinya jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ibnu Ahmad dari Abu Dawud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai dari ini setelah kita selesai menjalankan puasa di bulan Ramadan, kita semua berharap agar ibadah yang baru saja dilaksanakan itu berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga memperoleh dapat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua yaitu Idul Fitri sebagai hari kesucian. Idul Fitri sering dimaknai sebagai kembali menuju fitrah atau kembali suci. Maknanya adalah suci untuk membersihkan segala kesalahan dan dosa karena setelah menempa diri dengan berbagai macam latihan yang akan meningkatkan iman. Salah satu harapan besar bagi orang yang beriman adalah diampuni atas kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu Idul Fitri sebagai hari kekuatan. Pada hari raya Idul Fitri, umat Islam menggunakan takbir dan melaksanakan sholat Id. Sedangkan sholat silaturahim dan momen bermaaf-maafan berkumpul bersama tak pernah terlewat dalam menyambut Idul Fitri. Silaturahim pada Idul Fitri ini merupakan tradisi khas Indonesia. Pada antara silaturahim dengan keyakinan bahwa bukan saja kemaafan ilahi yang penting pada hari ini, tetapi juga kemaafan ilahi. Hari ini adalah momentum untuk saling memaafkan. Jika sudah saling memaafkan satu sama lain, tentu saja akan terjadi kembali tali persaudaraan. Jika persaudaraan sudah terwujud, maka akan lagi persatuan dan kesatuan. Jika sudah demikian, maka kemudian muncullah kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa wasilu bil muqasiri walakin wasilul ladzi idza qata'at rahmuhu wa syakara." Yang artinya silaturahim bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang
menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga hari raya Idul Fitri ini menjadi momentum bagi kita untuk semakin baik, semakin bertulir, semakin rukun dan cinta damai. Dan semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa qul rabbil irham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين إن الذين هذا رشا ومن ذكر المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا الله Pak.